Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamalkan Al-Quran. Ulama salaf berkata bahwa Al-Quran adalah ad-din. Al-Quran adalah ad-din. Ad-din artinya agama. Di samping itu jalan lurus. Di samping itu jalan lurus yang dimaksudkan dalam suratul Fatihah adalah Al-Quran. Jalan lurus yang dimaksudkan di dalam suratul Fatihah adalah Al-Quran. Orang akan sampai kepada puncak makrifat dan dapat mendekat pada Allah jika berpegang teguh Al-Quran. Al-Quran bukan kitab hiasan, bukan pula syair yang didendangkan untuk didengar liuk keindahannya, dan juga bukan ayat untuk diperlombakan. Al-Quran bukan ayat untuk diperlombakan, namun ia harus dipahami dan diamalkan agar manfaat. Al-Quran bisa bermanfaat dan bisa tidak bermanfaat, bergantung siapa yang mampu mempergunakannya. Memahami dan mengamalkan Al-Quran secara benar dapat menuntun kita menuju ke tempatnya. Mengamalkan sunnah akan menuntun kita kepada Rasul Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah pergi dalam hati dan himmahnya dari sekeliling hati kaum saleh. Al-Quran dan As-Sunnah pengharum dan sebagai dupa di hati mereka. Para salihin merupakan pemuni nurani mereka dan menjadi penghiasnya, sebagai pembuka pintu kedekatan bagi hati mereka, duta hati dengan Tuhan. Setiap langkah hati yang bergerak menuju kepadanya, maka orang-orang yang mengamalkan Al-Quran semakin gembira hatinya, bertambah rasa syukur dan kualitas takwanya. Orang-orang saleh yang sedang mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan kegembiraan hati yang hakiki. Kegembiraan mana? Karena mereka berhasil membuka pintu hatinya dan memasuki alam gaib sehingga menemukan Tuhan. Kegembiraan ini didapat dari mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Karena itu, bagi mereka, kegembiraan yang tidak didapat dari tersingkapnya keajaiban hati, maka dianggap sebagai kegilaan. Syekh Abdul Qadir Jailani Qadratul berkata,
Orang bodoh atau tertutup mata batinnya terhadap Tuhan bersuka cita jika mendapatkan dunia, sementara ulama atau orang yang berilmu mencelanya. Orang bodoh mempersalahkan takdir dan menentangnya, sementara orang alim menyetujui dan menerimanya. Lingkaran kesalihan mengharuskan kita untuk menerima tanpa syarat terhadap segala apal atau cinta kepada Allah. Menerima takdir dengan segenap hati. Menerima takdir dengan segenap hati. Jika kita mampu mengikuti Al-Haq Azza wa Jalla, jika kita mampu mengikuti Al-Haq Azza wa Jalla, Rasul dan hambanya yang saleh, dan kita mampu berkhidmat melayani mereka, hendaknya kita melakukannya. Meskipun kita mampu merajai seluruh dunia, namun hati tidak seperti mereka atau orang saleh, maka sebenarnya kita tidak menguasainya, meskipun hanya sebiji sawi. Ingatlah, setiap orang yang saleh hatinya kehendak Allah Subhanahu wa taala dan memiliki dunia dan akhirat, maka ia akan melintah di antara orang awam dan khawas, orang istimewa dengan hukum Allah, orang istimewa dengan hukum Allah. Jika pikiran kita hanya tertuju soal makan, minum, pakaian, memasang seks bermewah-mewah, mengumpulkan harta dan bersemangat karena semua itu, maka berarti kita menjadi buruh keduniaan. Menjadi buruh keduniaan. Di sisi lain, berarti pula kita menjadi pengangguran dalam masalah keakhiratan. Menjadi pengangguran dalam masa keakhiratan. Jika kita hanya meletihkan badan dan menyuguhkan badan pada belastung serta serangga-serangga bumi di liang lahat. Kita hanya meletihkan badan dan menyuguhkan pada belatung serta serangga-serangga bumi di liang lahat. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT memiliki seorang malaikat yang setiap hari, siang dan malam bertugas menyeru atau memanggil, wahai anak Adam, lahirlah untuk mati. Wahai anak Adam, lahirlah untuk mati, bangunlah untuk roboh, dan berkumpullah untuk para musuh. Kita harus memiliki niat, ya. Kita harus memiliki niat. Niat yang lurus dalam setiap tindakan. Kita harus memiliki niat yang lurus dalam setiap tindakan. Bekerja di dunia tidak hanya untuk dunia, tetapi membangun dunia untuk akhirat. Kita membangun masjid, jembatan, sekolah, tempat yatim piatu, atau balai pengobatan adalah pembangunan dunia. Namun harus diniatkan untuk akhirat. Inilah hidup yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Inilah hidup yang merupakan perwujudan dan pengamalan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika di dalam hati dipasang niat untuk akhirat, maka kita membangun bukan atas keinginan hawa nafsu kita,
Apabila bisa demikian, maka kita akan selalu bersama Allah Azza wa Jalla dalam setiap kondisi. Hilang bersama Allah, ada bersama Allah. Keadaan orang makrifat senantiasa berzikir kepada Allah. Keadaan orang makrifat senantiasa berzikir kepada Allah pada setiap keadaan. Berzikir di lisan dengan mengucapkan 100 kata atau kalimat thayyibah. Bila berzikir orang makrifat, setiap saat dia selalu merasa diawasi Allah hingga terus menerus mengingatnya. Itu berzikir orang yang makrifat. Kalau berzikir orang yang makrifat ialah setiap saat dia selalu berusaha diawasi Allah sehingga terus menerus mengingatnya. Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu berkata, orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah akan selalu hidup, berpindah dari satu kehidupan lain hingga tidak ada kematian baginya, selain hanya sejenak saja. Jika zikir sudah menancap dalam hati, maka zikir hamba pada Allah akan langsung terus, meski ia tidak berzikir tanpa lisannya. Dan ketika seorang hamba terus-menerus berzikir, maka ia akan selalu menyetujui dan menerimanya bulat-bulat atas segala tindakannya. Jika kita setuju dengan Allah soal datangnya musim panas, maka panas akan membakar kita. Dan jika kita setuju dengannya soal datangnya musim dingin, maka dingin akan membekukan kita. Setuju dan menerima keduanya akan melenyapkan sakit dan derita yang diakibatkannya. Begitulah seharusnya seorang hamba terhadap Tuhannya. Sikap demikian itu diterapkan oleh orang-orang ma'rifatullah dalam setiap keadaan. Apa saja yang datang dari Allah diterimanya dengan prasangka baik. Allah dalam memunyikan mereka dalam samudera ma'rifatnya, meninabobokan mereka dalam bilik kelembutannya, dan menjamu mereka dengan makanannya. Maka tidak aneh lagi jika mereka memandang bagus berdiri bersama Tuhannya, meski harus menyendiri. Sikap yang demikian ini hanya akan bisa dilakukan jika kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dan mengamalkannya dengan hati bersih. Setiap langkah dan keputusan haruslah didasarkan oleh dua pusaka itu. Oleh karenanya, Al-Quran akan sangat bermanfaat jika dimanfaatkan secara benar. Al-Quran akan menjadi sia-sia jika hanya dipandang sebagai kitab suci yang disakralkan, tapi tidak diketahui kedalaman isinya, dan tidak demikian dalam tindakan. Sekian atas pembacaan kami. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.